Ada juga Profesor Andreas Dwi Santoso sebagai guru besar yang turun langsung selalu menggalang petani. Ada juga Profesor Ali Zumazar yang mengembangkan varietas kedelai. Dan lain-lain yang kesemuanya sangat dekat dengan para petani. Yang ketiga, kebijakan kedaulatan pangan di hulunya harus menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi sebagai pilar kemajuan. Setelah tadi saya katakan, BRIN telah memiliki hasil riset kesesuaian tanah dan kini fokus pada benih unggul. Terkait nelayan, BRIN juga telah mengembangkan aplikasi teknologi untuk memberikan arah bagi penangkapan ikan. Itu maksudnya, kalau sekarang nelayan itu kalau dia mau menangkap ikan, dia tidak tahu yang akan ditangkap itu ikan apa, di mana jurusnya. Dan untuk itulah kami sedang terus menggodok untuk bisa mengembangkan aplikasi teknologi ini sehingga dapat dilihat kalau ditanya sekarang musim ikan apa, lalu di mana yang terbanyak, maka bisa diberikan koordinatnya di sana sehingga dia dapat segera pergi ke sana. Di dalam stand pameran ini di belakang tadi Bapak sudah sekilas melihat pameran, juga bisa dilihat teknologi hujan buatan dengan drone karya anak bangsa dan juga pengolahan sorghum. PDI Perjuangan selalu meyakini bahwa para peneliti kita sebenarnya hebat-hebat, tetapi belum digunakan, belum didaya gunakan itu dengan maksimal. Hanya harus dibangunkan idenya, daya imajinasinya, kreativitasnya, dan yang terutama adalah semangat juangnya agar hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan secara nyata bagi kepentingan rakyat. Dalam cara pandang ini, saya selalu menyebut para peneliti dimanapun juga termasuk di bidang pangan adalah pahlawan kita masa depan. Keempat, politik tata ruang harus memastikan lahan-lahan subur tidak boleh dialih fungsikan. Bapak Presiden, kami telah membuat peta Indonesia untuk tanah-tanah yang subur. Di tempat ini saya ingin meminta sedikit supaya di dalam peraturannya tanah-tanah subur sudah tidak boleh dikonversi, Bapak Presiden. Karena jangan lupa kita ini negara kelautan terbesar di dunia. Koridor pembangunan nasional ke depan harus dimulai dari laut dengan mengedepankan cara pandang geopolitik Bung Karno. Koridor strategis ini ditopang oleh perguruan tinggi di setiap wilayah dengan memanfaatkan geostrategi dan geoekonomi terintegrasi dengan jalur perdagangan dunia. Dalam perspektif ini, alur laut kepulauan Indonesia yang disingkat ALKI harus menjadi jalur pembangunan koridor strategis dari laut sehingga tidak lagi mengorbankan hutan dan lahan-lahan pertanian di daratan. Dan ini juga ada permintaan kami, saya sebagai Ketua Umum Partai. Sekarang saya dengar sudah akan berjalan yang namanya CO2 trade. Saya karena di BRIN, jadi saya melihat Bapak ada sebuah kemungkinan sebenarnya dalam negosiasinya. Karena kalau saya lihat hanya orang akan membayar dengan tumbuhan katakan itu 1 meter jumlahnya mungkin 1000. Padahal Bapak Presiden itu harus dilihat efektivitas bahwa yang namanya pohon-pohon besar
yang umurnya bisa ratusan tahun dan berdaun kecil itu lebih efektif untuk menyimpan CO2 dan mengeluarkan oksigen. Apa artinya? Kalau hanya terhitungkan dengan 1000 pohon, maka menurut saya sebenarnya jumlah itu harus dinaikkan. Kok tidak ada yang tepuk tangan meriah? Mungkin karena tidak begitu mengerti. Nanti boleh tanya lebih lanjut sama ibu. Karena ibu saja ini sekarang ini bukan batuk pilek, ini alergi debu dan keadaan polusi yang seperti itu. Kelima, kebijakan fiskal melalui instrumen pajak dan tarif. Kebijakan ini wajib diterapkan dalam masa transisi ketika bangsa Indonesia sedang berjuang dan bergumul menempuh jalan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Instrumen tarif ini diterapkan secara kompetitif guna memberikan stimulus bagi riset inovasi dan peningkatan produksi nasional. Ini pun mengapa saya berpikir, dan mungkin saya juga minta tolong lagi sama Bapak Presiden. Saya mendapatkan informasi dan itu tolong diperhatikan, dilihat bahwa bea masuk impor gandum itu 0%. Saya bukannya anti gandum, saya juga senang hamburger, mie. Namun mengingat gandum tadi telah saya terangkan tidak bisa ditanam di sini guna mengurangi ketergantungannya. Bukankah kita memiliki 10 sumber pangan lainnya, yaitu hanjali, jagung, pisang, porang, sagu, singkong, sorghum, sukun, talas, dan ubi jalar yang tentunya kalau diolah dan di backup oleh Badan Riset Inovasi Nasional kita ini bisa mensubstitusi gandum. Sekiranya bea masuk bisa diterapkan dalam masa transisi, maka dana yang ada bisa dipergunakan juga untuk menambah biaya riset terhadap produk substitusi gandum. Setuju apa enggak toh? Tuh Bapak Presiden dengarkan. Coba tong lebih keras. Loh, karena ini untuk masalah perut kalian loh. Keenam, penggunaan teknologi terapan baik untuk benih unggul, on farm, off farm, termasuk mekanisasi pertanian harus dikedepankan. Pada saat bersamaan dilakukan pendampingan terhadap petani untuk menggunakan teknologi terapan dengan harga murah, sehingga kelompok petani akan melek teknologi oleh campur tangan negara. Bayangkan jika peralatan mekanisasi pertanian seperti traktor, mesin untuk menanam dan panen, mesin pengering, gabah dan lain-lain bisa dibuat massal untuk petani dan harganya murah, pasti mereka akan ingin untuk membeli hal tersebut. Maka akan sangat membantu peningkatan produksi pangan. Ketujuh, pembangunan infrastruktur pertanian, sarana produksi pertanian, dan penyediaan pupuk berbasis green farming dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan dan murah harganya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Sip.